penting nggak seorang kayak ibu-ibu itu memiliki olahraga yang rutin begitu? Kalau menurut saya pribadi penting banget. Karena ternyata saya juga mengalami dulu zaman belum punya anak sama sekarang itu kondisi fisiknya udah berbeda. Apalagi setelah melahirkan, hamil dan melahirkan kan udah nggak terlalu banyak gerak waktu itu. Tapi dengan olahraga kondisi mood jadi lebih baik. Gendong anak nggak cepet capek. Ngadepin anak yang tantrum dan lain-lain lebih santai. Emosinya lebih tone down gitu loh. Karena kan kalau olahraga itu hormonnya naik, endorfinnya seneng, hormon senengnya naik, akhirnya hormon stresnya tuh turun. Nah, tapi kalau kita nggak olahraga kan endorfinnya nggak keluar nih, stresnya naik terus. Akhirnya dikit-dikit marah, dikit-dikit itu saya rasain sih. Memang capek, functional training. Jadi itu latihan yang emang dirancang khusus buat menunjang aktivitas kita sehari-hari. Jadi misalnya kayak naik tangga supaya nggak ngos-ngosan, bawa belanjaan, nah itu ada kalau di kota-kota besar atau di luar negeri itu ramai sekali olahraga itu. Jadi nggak perlu ke tempat gym, terus latihannya bisa rame-rame bareng teman-teman. Alatnya ya sederhana, dumbbell, barbell, terus yang kecil-kecil gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zalina udah datang. Ya, sama-sama. Mbak Zalina ini backgroundnya apa ya berarti? Kan usahanya di bidang kesehatan ya? Olahraga. Olahraga, fitness gitu ya? Berarti apa backgroundnya? Backgroundnya saya emang lulusan dari jurusan olahraga. Kuliahnya di olahraga. Oke. Gitu. Memang senang atau gimana? Ya seneng banget. Dari kecil tuh memang yang paling bagus nilainya cuman olahraga kayaknya. Kalau akademis nggak ada. Ya maksudnya ya rata-rata lah standar. Tapi yang paling seneng banget olahraga emang. Udah menonjol dari kecil gitu ya? Betul. Kalau kecil apa olahraga yang disenangi? Awal itu SD atletik. Jadi nomor lari. Lari sama lompat jauh itu lumayan... dari kelas 3 SD sampai kelas 6 tuh ikut lomba terus tuh. Sekabupaten. Terus SMP itu pindah ke basket. Tapi tetap mewakili lomba-lomba atletik tuh masih. Karena kalau misalnya lomba lari sama teman-teman tuh masih paling depan. Jadi sama guru olahraga tuh selalu kayak berangkat lomba gitu. Sampai SMA begitu. Kalau SMA apa? Basket. Tetap basket ya? Masih tetap basket. Waktu kuliah ngambil jurusan olahraga. Betul. Kalau seorang yang senang olahraga kan ada pilihannya menjadi atlet ya atau menjadi seorang yang di bidang olahraga tertentu gitu. Pernah ke arah sana Mbak Zalina? Pernah sih. Jadi SMA itu pernah dapat medali perunggu di nomor atletik se-Jawa Timur waktu itu 2SN. Terus akhirnya ya dari sertifikat itu buat masuk ke kuliah itu jalur prestasi waktu itu. Habis itu pengennya sih lanjut ya, ternyata saingannya tuh banyak banget, nasional, jadi kayaknya nggak bisa deh kalau jadi atlet, belum bisa. Akhirnya nyarilah cabang olahraga lain yang berpeluang untuk prestasi. Waktu itu pindah ke hoki akhirnya. Hoki? Hoki lapangan, hoki indoor. Kalau di Tulungagung mungkin ya belum terlalu. Apa itu hoki? Kayak kurang begitu. Kalau di luar negeri hoki es, jadi kayak pakai stick terus bola. Terus mainnya kayak di lapangan futsal gitu, bolanya kecil. Oke. Kuliah mendalami itu hoki. Terus akhirnya juga bisa mewakili waktu itu provinsi, mewakili Kabupaten Tulungagung juga di Banyuwangi saat itu saya ikutnya. Dapat medali emas waktu itu. Jadi prestasinya sampai di situ. Kok gak dilanjut? Tadi kan yang perunggu tadi berarti basket ya? Perunggu itu atletik. Atletik itu? Lari. Oke, lari. Lompat sih waktu itu, lompat jauh yang dapat. Yang medali emas, kemudian hoki. Hoki. Gak dilanjutin lagi di Enggak, waktu itu ngelanjut jadi pelatih sebentar. Ternyata kok sulit ya jadi pelatih cabang olahraga hoki ini, tim kan. Terus akhirnya ya udah cari yang bisa jadi pekerjaan nantinya. Gitu. Akhirnya mendalami dari kuliah itu kan mulai
dari kuliah tuh saya udah belajar kerja. Jadi pelatih renang, jadi panitia event. Terus juga pas PKL kan ada juga jadi guru olahraga. Jadi dari itu akhirnya saya nyari mana kerjaan yang kira-kira saya seneng gitu. Kan ada juga kayak udah nyari pekerjaan sambil kuliah tadi. Itu memang karena desakan ekonomi atau senang aja gitu kerja? Iya lumayan. Jadi orang tua saya itu kalau misalnya masuk kategori UKT kampus itu di bawah kategori 3. Jadi masuk dapat beasiswa bidik misi namanya. Per bulan dari pemerintah dapat 600.000. Lumayan, jadi orang tua nggak usah ngasih sangu lagi. Terus saya cari jajan tambahan dari kerja-kerja itu, freelance kan. Cuman 1 jam, 2 jam misal kuliah sampai siang, sore ngelatih 2 jam sampai maghrib udah dapat lumayan gitu. Biar nggak nyusahin orang tua, biar bisa beli baju sendiri, beli jajan sendiri gitu. Jadi udah mandiri sejak kuliah ya? Gitu. Kemudian buka usaha di bidang langsung di fitness atau apa dulu sebelumnya? Iya, kalau usahanya langsung di bidang fitness. Setelah kuliah? Setelah lulus kuliah, saya sempat kerja di Surabaya itu 3 tahun. Awalnya jadi guru olahraga 6 bulan. Sekarang di Surabaya kayak panas banget, nyari pekerjaan yang indoor aja lah. Ya. Akhirnya jadi pelatih fitness. Trainer gitu. Iya, personal trainer. PT. Ya betul. Waktu itu di sana. Iya, kadang saya juga beberapa kali mencoba fitness kan. Jadi ada ini mau pakai biasa atau pakai PT gitu. Ya betul, itu kerjaan saya dulu itu. Terus kemudian kok jadi menurut saya tuh jarang ya seumuran saya atau kalau yang biasa saya undang dia kan biasanya F&B itu paling banyak tuh. Kalau bergerak di bidang fitness itu kayak jarang gitu. Betul. Ketika buka fitness apa yang kemudian kayak menjadi dasar gitu? Wah, aku buka fitness nih gitu. Apa? Dasarnya apa? Karena saya suka di situ. Jadi awalnya kan saya jadi PT. Terus waktu itu 2020 kan Covid. Tempat gym di Surabaya itu semua tutup. Privat home visit yang saya biasanya ada klien privat datang ke rumah itu juga nggak menerima tamu gitu lah istilahnya. Akhirnya masih berusaha survive di Surabaya sambil jualan-jualan alat olahraga gitu ya, sambil nyari apa nih bisnis yang aku seneng ya. Pak jualan seneng, tapi lumayan capek kan, harus nyari supplier, harus beli ini bolak-balik, harus nawarin gitu. Enak ngelatih kayak cuman datang 1 jam misalnya kayak laba aku jual 10 barang sama 1 jam ngelatih tuh kayaknya banyak 1 jam ngelatih gitu. Memang mahal berarti ya PT-nya? Alhamdulillah lumayan. Berarti yang agak tinggi nih. Jadi nyari yang lebih efektif yang mana ya, yang gak terlalu capek, yang bisa mudah menghasilkan gitu. Akhirnya mencobalah posting di Instagram, ngajak teman-teman yang Tulungagung mau olahraga gratis enggak gitu. Oke. Jadi grup waktu itu. Maksudnya olahraga gratis gimana itu? Jadi aku pasang story di Instagram, ayo tiap hari Minggu latihan bareng, olahraga bareng gitu. Kebetulan teman-teman SMA banyak nih yang di Tulungagung kan Covid pada ngumpul. Akhirnya dibalesin tuh, mau. Akhirnya di rumahnya sewa waktu itu, sewa studio kosong kan ada di Tulungagung. Sewa 1 jam, aku bawain alat-alatnya kan aku udah punya. Terus yang datang tuh 2 orang. Iya, dikit sekali ya. Tapi akhirnya aku lanjut di minggu-minggu berikutnya, tiap hari Minggu rutin. Oke, itu olahraga apa berarti tiap minggu itu? Jadi itu body weight training, olahraga kayak cuma push up, sit up, lari lompat-lompat kayak gitu. Tapi mereka capek juga, terus seneng. Iya. Oh, saya kira kayak memiliki tempat, kemudian pada umumnya fitness itu beda ini ya? Beda. Gimana sih konsep fitness yang di usahamu itu? Functional training. Functional training. Jadi itu latihan yang emang dirancang khusus buat menunjang aktivitas kita sehari-hari. Jadi misalnya kayak naik tangga supaya nggak ngos-ngosan, bawa belanjaan. Nah itu ada kalau di kota-kota besar atau di luar negeri itu ramai sekali olahraga itu. Jadi nggak perlu ke tempat gym, terus latihannya bisa rame-rame bareng teman-teman. Alatnya ya sederhana, dumbbell, barbell, terus yang kecil-kecil gitu.
Tapi perlu space yang luas untuk orang yang banyak itu tadi. Nah di Tulungagung kan belum ada waktu itu. Belum ada. Ya sempat kayak bisa nggak ya. Ya itu awalnya dari hari Minggu itu aja. Saya Senin sampai Sabtu di Surabaya. Sabtu malam naik bis pulang. Minggu pagi ngelatih teman-teman itu. Free. Masih free. Itu sampai sekarang maksudnya pola bisnis seperti itu? Iya, sampai sekarang akhirnya berkembang. Jadi dari functional training aja waktu itu sama privat one on one. Terus sekarang kita ada kelas Zumba, ada kelas yoga, ada untuk gimnastik anak-anak, ada juga privat lansia juga ada. Sekarang udah ada tempat berarti ya? Sudah ada tempat, alhamdulillah. Oke. Kalau untuk buka usaha kayak gitu tuh modelnya banyak gak sih? Nyicil sih masa ya. Oh, gimana tuh nyicil maksudnya? Jadi beli dumbbell bulan ini ada spare budget. Oh bisa beli dumbbell 2. Terus ternyata rame bisa beli lagi 1 gitu. Jadi nggak langsung banyak gitu, nggak. Dulu ya cuman 1 barbel sama dumbbell tuh paling cuman 3 pasang sama matras. Udah belum punya alas matras yang kayak sekarang belum punya. Jadi nyicil. Dari situ kok orang-orang tetap datang. One on one awalnya kan cuman 1 sama 1 orang latih 1 jam per jam gitu. Ya itu dikumpulin dikit-dikit terus bisa sampai beli banyak sekarang gitu. Berarti mereka balik lagi ya. Jadi dari 1 kemudian mereka balik lagi minggu depannya 1 bawa lagi temennya begitu. Betul. Jadi kebetulan nggak tahu ya dulu memang jalan rezekinya di situ mungkin. Yang datang itu posting Instagram. Kayak story begitu ya. Terus tanya ini di mana? Waktu itu kan belum ada gym-gym kayak sekarang. Lumayan banyak yang buka kan sekarang. Dulu belum ada sama sekali. Terus konsepnya juga saya bikin semenarik mungkin. Orang tuh biar seneng olahraga, biar mau datang dulu. Jadi nggak saya langsung kasih yang berat-berat latihannya. Posting story, terus teman-temannya ya pada nanya itu. Akhirnya datang satu posting lagi, datang lagi. Oh temennya ini gitu. Berarti kayak dibimbing begitu ya. Jadi 1 set olahraga ini apa nih dari jam katakanlah jam 7 sampai jam 8 nanti ini olahraganya. Jadi orang juga nggak sendiri-sendiri begitu ya. Iya betul. Kalau dulu awalnya sendiri karena kan alatnya cuma sedikit. Akhirnya kok jamnya nggak cukup nih. Sehari harus ada yang double. Terus dari situ makin banyak dijadikanlah 1 grup kelas sekarang. Jadi 1 kelas bisa 12, bisa 15. 1 tim basket tuh bisa latihan semua sekarang gitu. Kayak gitu berarti berlangganan, bulanan atau gimana? Ya ada yang paket sesi bulanan, ada yang cuman bayar per datang ada. Cuman kebanyakan paket sesi. Sesi itu 1 bulan atau apa? 1 bulan. Kisaran berapa kalau di sini Mbak? Kalau di sini per sesi kalau kelas sekitar 30 ribuan. 1 sesi. 1 sesi. Kalau paket ya lebih murah kayak gitu. Ya segitu range harganya. Cukup terjangkau lah ya. Sangat terjangkau. Membernya ada banyak sekarang? Alhamdulillah banyak. Jadi dari semua kelas itu rata-rata tiap kelas kan ada jadwalnya. Misal yoga hari Selasa Sabtu, Ponfit hari Rabu Jumat Sabtu gitu tuh ada masing-masing udah ada grup kelasnya sendiri-sendiri. Tinggal milih aja mau kelas yang mana. Oke. Berarti cukup bergerak di bidang olahraga ini juga lumayan ya? Ya, betul. Karena belum banyak kompetitornya. Dan orang juga mau masuk juga pikir-pikir kalau dia nggak tahu kan harus menguasai ilmunya kan? Iya benar. Saya aja juga sampai sekarang masih sering belajar update olahraga sekarang yang bisa kita bawa ke Tulungagung gitu. Kayak hari ini kan rame juga nih, mulai rame di Tulungagung katakanlah padel gitu, ngikutin juga nggak? Kalau padel kan memang ada lapangannya sendiri, beda fasilitas olahraganya beda. Jadi yang bisa dibawa dengan fasilitas yang ada. Iya, jadi ruangan saya segitu bisa untuk kelas apa aja. Kalau padel kan memang khusus lapangan ada sendiri. Lapangan padel. Kayak dulu tuh Ponfit 2 tahun lalu itu yang happening banget. Padahal di Surabaya tuh udah ada dari tahun 2016 mungkin. Yeah. Baru masuk sini 2023 dan itu langsung meledak sekali. Apa itu? Ponfit. Apa itu Ponfit? Saya aja gak tahu. Senam tapi pakai stick. Kayak stick drum gitu. Oke. Nah itu ada instrukturnya di depan terus musiknya nyala ya kita kayak
main drum gitu tapi sambil gerakan sit up, sambil gerakan squat gitu. Jadi kayak orang terpacu begitu ya. Kayak main musik tapi sambil olahraga. Yang main musik kan orang lain kan? Dia Musiknya ada dari handphone. Tapi kalau lagi event ya yang langsung main drum ada juga gitu. Maksudnya phone stick tadi yang main harusnya orang kan? Iya. Semuanya megang stick. Jadi langsung megang stick? Pakai alat. Gitu. Aduh ini Cooper ini. Nah itu makanya update olahraga kan sekarang banyak. Iya. Kalau yang paling rame di tempatmu apa? Paling rame sekarang ini gymnastic kids tuh paling rame. Untuk kegiatan anak-anak iya. Itu paling rame, sama bootcamp kelas juga masih rame sekarang. Bootcamp kelas itu gimana? Ya yang itu tadi latihan bareng functional training. Functional training tadi ya. Yang digabungin jadi satu kelas itu rame juga. Kalau boleh tahu gak kira-kira ibarat kalau dari segi bisnis itu ibarat bulanan itu sampai berapa? Sampai berapa ya? Ya alhamdulillah 2 digit adalah. 2 digit ya. 2 digit. 2 digit tinggi gitu ya. Ya cukup untuk bisa upgrade alat baru atau bisa buat nabung lah dikit. Iya, tapi yang penting kan dari kayak seneng begitu ya di situ ya, seneng enjoy. Iya, ketemu banyak orang. Kalau dari apa namanya? Kalau dari segi kita lihat itu selalu grow gitu ya atau gimana? Atau ya ada naik turunnya ada. Oke. Jadi paling kayak bootcamp itu awal-awal rame sekali. Awalnya cuman bootcamp, nggak ada kelas-kelas yang lain. Itu ya satu kelas bisa 15 sampai 20 tuh sampai full. Kadang orang sampai nggak kebagian yang awal-awal tahun. Setelah itu 1 tahun 2 tahun berjalan mungkin orang-orang ada yang bosen, ada yang mau ke gym sendiri, bisa sendiri kan akhirnya mereka. Terus apalagi ya yang bisa dimasukkan, ada ide lah juga dari suami, ayo coba tambah kelas aja Zumba waktu itu sama yoga, masih awal-awal masih ada bootcamp sama yoga kelas. Siap. Kalau suami juga di situ? Suami di situ juga pelatih sama juga personal trainer. Berarti di tempatmu itu ada beberapa personal trainer begitu ya? Iya betul, sekarang ada 5 mungkin ya, 5 orang. 5 personal trainer. Nah, kalau kayak begitu marketnya yang paling banyak datang itu kalangan apa? Kalangan anak-anak muda kuliah gitu sampai ibu-ibu 50 tahun ada. Tapi yang paling banyak itu ibu-ibu yang 30-40 tahunan tuh banyak. Lumayan banyak. Ibu-ibu umur 30-40 yang mereka sudah mulai kerasa tuh, udah mulai mulai jompo gitu. Mulai merasa aduh kok capek dikit-dikit capek itu. Mbak, kalau olahraga yang disaranin gitu yang ringan untuk kalangan mungkin orang-orang yang sambil bisnis, entah dia wanita atau laki-laki itu apa ya Mbak ya? Nah itu tadi functional training bisa. Functional training tadi ya. Jadi functional itu bisa pakai alat, bisa juga nggak pakai alat. Kayak simpelnya push up, sit up itu kan nggak pakai alat apa-apa bisa. Gitu. Berarti harus kayak mencari tempat di kotanya masing-masing begitu yang ada event di rumah gitu. Bisa kok. Misalnya mau latihan bisnis nih sibuk. Iya. Nah di rumah aja sekarang udah bisa. Kayak misalnya kalau ada tangga di rumah ya naik turun tangga. Terus nanti bisa bebannya pakai aqua galon atau pakai beban beli-beli. Sekarang kan murah-murah banget sekarang alatnya, nggak kayak dulu. Dulu lumayan mahal-mahal. Maksudnya kalau apa ya ibaratnya bisa sendiri begitu ya berarti ya? Bisa sendiri. Di media sosial sudah banyak banget tutorialnya sekarang. Latihan di rumah, nggak perlu ke tempat gym, itu bisa. Berarti jadi nggak laku dong tempat gym. Nah itu poinnya di situ. Makanya kalau latihan di rumah tuh reviewnya dari orang-orang nggak ada yang benerin gerakannya. Nah itu kan, jadi kayak salah kan? Iya betul. Nah memang baiknya kalau misalnya ada budget lebih bisa sewa personal trainer dulu, belajar teknik, belajar gerakannya, baru nanti kalau udah berani latihan di rumah sendiri baru bisa sendiri gitu. Berapa sih kayak biayanya kalau mau dapat personal trainer begitu?
Kalau personal trainer juga lumayan terjangkau kok. Sekarang di Tulungagung paling range-nya 75 sampai 100.000 satu kali sesinya. Satu kali sesi ya. Biasanya kalau ada paket tuh lebih murah. Kayak bulanan. Langsung ngambil 8 kali gitu biasanya didiskon sama PT-nya Iya, sendiri-sendiri. iya. Kan lebih terarah ya. Iya. Ya, dimotivasi juga sama dia. Betul. Jadi ilmu-ilmunya tuh dapat. Gitu. Kalau kayak Mbak Zarina ini kan udah ada anak nih. Jadi biasanya gimana ngatur waktunya untuk bisa anaknya jalan, olahraga itu seperti apa? Nah, anak saya kan sekarang waktu dulu belum sekolah ya, saya ngelatihnya di ZFit aja di rumah. Anak saya kan rumah saya belakangnya itu rumah terus depan buat studio. Jadi kadang-kadang saya titipin juga ke orang tua anak saya. Kalau lagi jamnya full. Kalau enggak cuman 1 jam istirahat gitu ya masih tetap di rumah. Kadang ya ikut. Karena kan di tempat saya sendiri. Jadi enggak ada larangan. Gitu ya. Terus di tempat saya kan juga ada fasilitas untuk kids, gimnastik kids. Kadang dia juga main-main sendiri. Ada teman-teman pelatih yang di situ, ada admin juga kan. Jadi kadang anak saya main sama mereka. Jadi saya bisa kerja gitu. Penting enggak seorang kayak ibu-ibu itu memiliki olahraga yang rutin begitu biar mereka apa ya? Sehat atau apa istilahnya fit begitu ya? Kalau menurut saya pribadi penting banget. Karena ternyata saya juga mengalami dulu zaman belum punya anak sama sekarang itu kondisi fisiknya udah berbeda. Apalagi setelah melahirkan, hamil dan melahirkan kan udah nggak terlalu banyak gerak waktu itu. Terus kondisi badan itu kalau ibu-ibu kayak saya, apalagi anaknya masih kecil, moodnya kadang-kadang cepet marah atau cepet capek. Nah itu karena kita nggak ada olahraga di situ, nggak ada aktivitas fisik yang menunjang, akhirnya cepet capek. Tapi dengan olahraga kondisi mood jadi lebih baik. Terus gendong anak nggak cepet capek, ngadepin anak yang tantrum dan lain-lain lebih santai, emosinya lebih tone down gitu loh. Karena kan kalau olahraga itu hormonnya naik, endorfinnya seneng, hormon senengnya naik, akhirnya hormon stresnya tuh turun. Nah, tapi kalau kita nggak olahraga kan endorfinnya nggak keluar nih, stresnya naik terus. Akhirnya dikit-dikit marah, dikit-dikit itu saya rasain sih. Memang capek. Iya kan capek. Tapi kalau kita nurutin capek gara-gara ngurusin rumah tangga akan capek banget kalau kita nggak olahraga. Tapi kalau olahraga ada yang emosi yang keluar gitu loh, akhirnya lebih santai menghadapi situasi. Dunia. Gitu itu beneran sih review jujur. Dulu saya cuma dengerin orang-orang itu, aduh aku capek sudah nggak sempat olahraga. Saya pun juga gitu. Ternyata kalau ditambah olahraga ya memang tambah capek, tapi akhirnya besoknya lebih fit, lebih bugar. Kalau dari member-membermu itu yang mereka bisa olahraga itu biasanya di setelah apa? Misal di pagi hari atau sore hari atau malam hari? Pagi, rata-rata kalau pagi ibu-ibu habis antar anak sekolah yang nggak kerja atau yang pengusaha gitu tuh pagi latihan bisa. Terus kalau yang malam yang pulang kerja, yang kakak-kakak masih kerja usia 20-25an pulang kerja jam 5 atau jam 3 sore gitu udah bisa latihan. Malam juga banyak. Banyak juga ya. Kalau yang ada kelompok itu kayak misal saya pingin gitu ya, kayak yang fungsional itu apakah bisa langsung atau harus berapa orang dulu begitu atau ikut aja gitu? Bisa langsung. Jadi tinggal reservasi ke admin aja, mau datang yang sesi berapa, sesi pagi, sore atau malam. Setiap hari ada? Setiap hari ada. Oh. Jadi orang-orang tinggal milih aja mau hari apa, mau jam berapa. Itu yang per sesi 30.000 tadi? Oke, menarik ya. Jadi misal kalau kita bingung gerakan kan tinggal ngikut aja sih. Iya kan ada pelatihnya. Ada pelatihnya. Dan itu kan terjangkau kan, kalau yang PT kan sendiri-sendirian lumayan mahal ya. Iya betul. Tapi ya PT ya banyak juga karena banyak orang yang nggak suka terlalu rame. Iya. Maunya private, ya banyak masih. Itu kan bagi yang punya uang lah ibaratnya ya. Kalau yang mungkin masih bingung ekonominya, masih ngedum lah bahasanya itu mungkin yang bareng-bareng gitu ya. Itu kan beda program kan PT sama yang bareng. Iya beda. Kalau bareng kan programnya general. Paling kita bedakan di hari-harinya aja. Misalnya Senin hari ini udah latihan
kaki, besok latihan tangan, besok latihan punggung kayak gitu. Kalau private lebih tercatat kayak misalnya berat badannya hari ini berapa. Kan kita ada timbangan buat ngukur massa otot. Untuk hitungan kasar lah ada. Terus sama PT-nya kan tahu, oh progres membernya yang ini, gerakan ini udah bisa, kilogramnya, bebannya udah bisa nambah nih. Akhirnya ya itu bener-bener di progres gitu ya. Jadi tahu. Kadang-kadang apa memang kayak beda standar begitu ya? Jadi PT di tempatmu, PT di tempat lain beda gitu kadang-kadang ya? Iya, itu tergantung individunya sih. Karena nggak ada standar ya? Nggak ada standar, tergantung nyaman ke PT yang mana gitu. Misalnya saya nyaman sama PT A, ternyata orang lain nyaman sama PT B gitu. Mungkin komunikasinya atau cara kita ngelatihnya itu beda-beda. Apa standar kesuksesan yang menurutmu ini paling, wah ini berhasil nih di member saya gitu apa? Kalau member itu udah nggak latihan sama kita. Oh gitu malah ya? Oh. Jadi kalau saya pribadi PT kan, saya juga masih ngajar di gym lain, masih ngajar. Jadi kalau member saya itu udah bisa latihan mandiri, berarti sukses nih saya. Dia tekniknya udah betul, udah bisa ngatur gerakan, progres bebannya udah betul. Karena kan personal trainer sebetulnya nggak selamanya juga kan kita sama personal trainer. Kan ada saatnya kita lulus ibarat sekolah gitu. Ya udah lulus nih berarti gitu ya. Aku sekolah sama PT 1 tahun, oh ternyata udah lulus. Ada yang butuh 3 tahun, ada yang ikut terus juga ada. Kayak misalnya kalau nggak ada PT aku males latihan, capek sedikit istirahat. Tapi kalau ada PT ada yang nge-push, ada yang kasih motivasi gitu. Tapi kalau ada yang bisa lulus latihan sendiri tuh udah wah keren-keren gitu. Tapi dia lulus bukan berarti jadi nggak olahraga gitu ya. Nah itu. Dia udah lagi nggak datang tapi ternyata udah berhenti olahraga. Tapi alhamdulillah sejauh ini yang saya temui masih tetap olahraga. Justru dengan mereka akhirnya bisa explore ke olahraga lain. Yang awalnya nggak suka olahraga, dari olahraga privat biasanya gitu tuh saya ajakin ayo main badminton, ayo main ini, akhirnya dia kenal. Ayo ikut lari gitu, akhirnya mau mengenal olahraga itu, pelan-pelan didalami terus senang sendiri. Jadi dari satu olahraga bisa olahraga yang lain. Biar nggak bosen, bisa jadi selang-seling gitu. Siap. Closing statement Mbak. Jadi bagi pengusaha apa nih? Kalau kan penonton kita pengusaha nih. Jangan takut memulai sih. Oke. Karena apa ya? Langkah kecil yang kita lakukan itu nanti akan jadi kesuksesan. Gitu, daripada kita menyesal karena tidak mencoba, lebih baik kita gagal tapi kita mencoba gitu. Jadi nanti bisa cari yang lain kalau gagal. Kalau gagal mending mulai, dan kalau gagal cari yang lain gitu ya. Jadi kita bisa tahu hasil akhirnya tuh apa yang jadi angan-angan itu. Dan pasti struggle ya di awal-awal. Pasti nyari. Banyak juga struggle dulu di awal-awal. Jadi awalnya saya nggak punya studio kayak sekarang, nggak punya tempat. Yaitu tadi latihan gratis, terus nyewa tempat di tempat lain paling nyewanya 1 jam 2 jam. Setelah itu dapat ada yang disewa murah-murah gitu, coba di situ. Terus karena membernya makin banyak, cari lagi tempat yang lebih besar lagi gitu. Nah sekarang mimpinya juga karena membernya udah makin banyak, pengennya juga punya fasilitas olahraga yang lebih lengkap lagi, pengen lagi tempat yang lebih memadai begitu. Berarti ini sudah ke tempat sekarang kan dinamakan studio ya, berarti udah studio keberapa saat ini? Ini kedua sih, dari pindah pertama masih kedua. Siap. Gitu. Harapannya nanti berarti pindah ke studio yang lebih besar gitu. Pindah atau menambah? Menambah ya. Iya. Mantap. Gitu. Terima kasih Kak Zarina, semoga tambah sukses, tambah banyak membernya. Teman-teman harus coba nih fitness di tempatnya Z-Fit. Ya. Apa tuh? Oh ya belum tanya apa Z-Fit itu apa tuh? Z-Fit itu nama saya sih, kan inisial Z gitu. Terus apa ya? Yaudah Z-Fit aja. Kok ada face-nya di belakang? Oh kalau ini waktu itu acara tahunan. Jadi acara tahunan gitu kita ada Z-Fit Fest, Z-Fit Festival. Itu ada running, terus ada tahun kemarin ada gymnastic kids competition, ada challenge deadlift, terus ada apa lagi ya kemarin?
ada Zumba, ada Ponfit, itu jadi banyak olahraga di satu event itu. Jadi nggak cuma event lari aja. Kayak 1 tahun tiap event tahunan begitu ya dibikin memperingati rame. ulang tahunnya ZFit gitu. Terus ada acara. Siap. Makin rame ya, semoga makin sukses. Amin. Teman-teman terima kasih sudah menyimak. Jangan takut untuk memulai, kata Kak Zalina. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.